Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manusia dan tujuan penciptaannya dalam Al-Quran menurut perspektif pendidikan Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deden Sofyan Syauri, merupakan mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baiknya nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan oleh Sahibut Tafsir bahwa makna iz di sini adalah uzkur ya Muhammad, artinya ingatlah ya Muhammad atau ketahuilah ya Muhammad tentang suatu peristiwa di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu iz qala rabbu, tatkala Tuhanmu mengatakan berfirman lil malaikah, al malaikah jam'u mala. Al malaikah adalah bentuk jama daripada kata mala. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilul fil ardi khalifah, itu bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi ini khalifah. Makna khalifah itu adalah yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan beban, tugas, tanggung jawab, yaitu untuk mengelola bumi sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh amanat, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di sini dikatakan oleh Al-Imam yaitu As-Suyuti sahibuh yang ditafsir Jalalain, yahlufu niftandiki ahkami fiha wa huwa azam. Artinya manusia ini dijadikan khalifah oleh Allah, diberikan beban, tanggung jawab untuk apa? Tanfid ahkamila subhanahu wa ta'ala alal ard, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, dan dijadikan khalifah di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, ada hal yang menarik begitu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, menyampaikan kepada para malaikatnya informasi penting ini, yaitu pengangkatan Nabiullah Adam alaihi salam sebagai khalifahnya di atas muka bumi. Para malaikat mengatakan, qalu, mereka semua berkata, ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala,
Apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi itu seorang khalifah yang yufsidu fiha, yang suka melakukan kerusakan di atasnya, merusakan bil ma'asi, yang suka melakukan kerusakan dengan beraneka ragam kemaksiatan, dan suka menumpahkan darah, suka saling membunuh satu sama lainnya. Nah, ada hal yang sangat menarik di sini, di mana kalau kita melihat tafsir-tafsir para mufassirin menyebutkan, sebagaimana disebutkan di Jalalain, di mana para malaikat tahu bahwa Adam dan keturunannya akan menumpahkan darah dan akan melakukan pengerusakan. Padahal Nabi Adam sendiri ketika itu baru akan Allah ciptakan dan dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi. Kok malaikat sudah bisa tahu kalau Adam dan keturunannya akan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini? Apakah memang para malaikat ini diberikan oleh Allah ilmu al-ghaib untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang? Atau ada hal lain yang membuat para malaikat tadi tahu? Dan karena itu di dalam tafsir Jalalain ini disebutkan malaikat itu tahu karena mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari mana? Jauh sebelum manusia diciptakan, makhluk yang bernama jin pernah diberikan tanggung jawab untuk hidup di atas muka bumi. Tapi mereka melakukan kerusakan, saling serang satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Begitu makhluk jin ini melakukan kerusakan di atas muka bumi, Allah mengirim para malaikatnya untuk mengusir mereka, sehingga akhirnya mereka hidup di gunung-gunung, di tepi-tepi pantai, sehingga mereka dicabut, tidak lagi mengurus amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bumi. Ada pula yang berpendapat, dulu ada makhluk yang diciptakan yang bernama haiwan. Lalu apa hubungannya antara haiwan ini dengan manusia? Yaitu sama-sama diciptakan dari mintin, sama-sama diciptakan dari tanah. Nah, di sini jadi malaikat berasumsi dulu ada makhluk bernama haiwan diciptakan dari tanah, sifatnya merusak. Nah, sekarang ada makhluk baru, bahan bakunya sama-sama diciptakan dari tanah. Ya kurang lebih perilaku tidak beda, karena bahan bakunya sama, tabiat sama, karakternya sama. Nah ini penafsiran yang seperti itu. Kita lihat kembali kepada ayat, malaikat kembali mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menciptakan suatu makhluk yang suka merusak, sedangkan para malaikat nahnu nusabbih bihamdika, sementara kami ya Rob senantiasa bertasbih, mensucikan Engkau, memuji Engkau, mengisi alam semesta ini dengan puja-puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa jawab Allah? Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini
Dan mari kita sama-sama memajukan channel ini dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.